Pas nggak baterainya dia? Ya. Teman-teman suara saya jelas. Gimana? Halo, halo. Jelas Bang. Oke, baiklah. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah asistensi agama Islam bertemu dekat, yang mana pada ini kita akan bahas mengenai keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana untuk yang pertama itu outline-nya ada pengertian zikrullah, kemudian hikmah dari berzikir kepada Allah, dan terakhir yaitu contoh kalimat zikir. Ada beberapa zikir. Yang pertama adalah what is meant by zikir. Yang kedua, what is the difference between zikir and zikir. Tiga itu what are the benefits of zikir, dan keempat adalah mention of example of zikir sentence. Ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab, insyaallah akan catat namanya. Jadi yang pertama itu apa yang masuk dengan zikir, yang kedua itu apa perbedaan antara zikir dan berzikir, yang ketiga itu apa manfaat dari berzikir, dan keempat itu adalah sebutkan contoh dari kalimat zikir. Mohon izin Bang. Ya silakan. Hanya menjawab satu ya Bang. Sepengetahuan saya mengenai zikir itu berarti mengingat kepada Allah yang intinya di dalam hati begitu, dan menyebut dengan ucapan, dan zikir ini merupakan cara yang sangat ampuh gitu dan sederhana untuk beribadah kepada Allah begitu Bang. Oke, baik. Mohon maaf Bang, suaranya kecil ya? Iya, gede maksudnya. Udah jelas kok. Baik Bang, terima kasih. Oke. Yang lain mau jawab nggak? Ingin menambahkan Bang? Ya, silakan. Pengetahuan saya kalau zikir itu merupakan puji-pujian terhadap Allah yang diucapkan secara berulang-ulang Bang. Oke. Namanya siapa ya? Nama saya Muhammad Fadli Bang. Dari kelas RG. Nama satu tadi siapa? Satunya lagi. Yang sebelum Pati tadi siapa namanya? Al Rashid Bang. Al Rashid. Oke. Baiklah teman-teman, yang pertama adalah apa itu zikir. Jadi zikir itu dapat dikatakan dengan mengingat Allah, yang mana zikrullah adalah sandang pakaian utama bagi umat Islam tanpa menyemayamkan kalimat Tuhan di dalam sanubari. Seorang muslim dinilai kurang maksimal menjalankan keislamannya. Jadi dengan kita berzikir, dengan kita mengucapkan kalimat zikir tersebut, kita akan senantiasa mengingat kepada Allah gitu. Senantiasa, oh apa berarti senantiasa kita itu semata-mata selalu mengingat nama Allah ini gitu. Kemudian dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 152 bahwa wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Jadi di dalam Quran juga dijelaskan bahwa memang kita harus mengingat nama Allah itu dengan sebanyak-banyaknya, dengan apa ya? Dengan semampu kita gitu. Jadi jangan sampai juga dengan kita berzikir ini itu menjadikan kita lalai untuk melakukan urusan dunia, karena kita selain untuk mementingkan urusan akhirat juga kita harus mementingkan urusan dunia. Yang mana urusan dunia itu memang ada pepatah mengatakan bahwa kejarlah urusan akhirat maka urusan dunia yang itu. Namun dalam hal ini kita tidak boleh salah tanggap. Jadi tidak boleh kita salah tangkap, salah pemahaman dalam hal ini. Yang mana walaupun kita harus mengejar urusan akhirat, kita juga harus mementingkan urusan dunia. Maka ketika kita mengejar urusan dunia, maka berpikirlah bahwa
seolah-olah kalian itu akan masih hidup masih lama gitu. Jika kalian menguruskan, namun ketika kalian urusan akhirat maka berbuatlah sebaik mungkin seolah-olah kalian itu akan meninggal besok hari gitu. Maka dengan kalimat ini kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan, insya Allah meninggalkan keburukan. Maka dengan itu kita senantiasa harus mengingat dengan Allah dengan kalimat zikir tersebut. Kemudian hikmah dari berzikir kepada Allah. Yang mana hikmah dari berzikir kepada Allah? Dengan berzikir kepada Allah, maka akan mengingat kita. Allah menegaskan dalam perkataannya bahwa maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini dijelaskan dalam Quran surah. Jadi memang dengan kita mengingat Allah tadi, Allah juga mengingat kita gitu. Selain kita mengingat Allah, Allah juga mengingat. Jadi Allah itu mengingat hamba-hambanya yang selalu berzikir, menyebut nama-namanya gitu. Kemudian berzikir mampu menenangkan hati. Yang mana ketika kita berzikir, kita akan mampu menenangkan hati kita menjadi lebih tenang, hati kita menjadi lebih lebih enak gitu, lebih bagi yang ahli zikir mungkin akan merasakannya gitu hal ini. Dikawani oleh beragam permasalahan dan kesibukan beraktivitas, apalagi ditambah dengan yang dinginnya dunia maya yang kita semua pasti terlibat di dalamnya. Manusia adalah makhluk yang rentan mengidap kegalauan. Yang mana ketika kita galau dalam melakukan sesuatu, ketika kita bosan atau kita susah dalam melakukan, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Misal ketika kalian mengerjakan tugas kuliah gitu kan, misal kalian tidak paham dengan hal yang apapun, kalian terus sudah berapa kali membaca dari membahas, mencari materi segala macam, namun kalian tetap tidak paham, maka jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Karena seorang Imam Syafi'i, kalau nggak salah Imam Syafi'i itu ketika beliau tidak paham dengan sesuatu, dia selalu mengingat nama Allah gitu. Satu berzikir kepada Allah. Mungkin ada kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan yang telah kalian lakukan gitu. Maka dengan itu ketika kita melakukan zikir tadi, insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian ini dijelaskan juga dalam Quran surah Ar-Rod ayat 28 bahwa yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian yang ketiga yaitu berzikir menjauhkan diri dari setan. Yang mana ketika kita berzikir, setan pun akan takut kepada kita. Jadi kalian dapat lihat sendiri bahwa ahli zikir, para ustadz, ulama segala macam itu yang memang udah ahli zikir. Jadi para setan pun kadang takut gitu untuk mengganggunya, karena dia senantiasa untuk mengingat nama Allah gitu. Yang mana manusia memiliki hati yang sering berbolak-balik, keadaannya kadang sehat, kadang sakit, kadang beriman, kadang tidak. Dan karena itu ia dinamai akal, sesuatu yang mudah berbolak-balik, diserap dari akar kata kolaba yaklibu, membalikan sesuatu. Yang mana manusia sendiri merupakan orang yang pelupa, orang yang sering mungkin kalian kadang melakukan kebaikan, kadang kalian sholat rajin gitu kan, 1 minggu, tapi minggu selanjutnya kalian itu agak lalai dalam melaksanakan sholat, kadang bahkan tidak melaksanakan sholat. Auzubillah min dzalik. Maka dengan itu lakukanlah gitu aktivitas, lakukanlah, ikutilah ajaran dari Nabi Muhammad, maka turuti perintah Allah dan jauhilah segala larangannya. Maka dengan itu jangan sampai kita untuk melupakan sholat, karena lagi-lagi sholat itu merupakan tiang agama. Sudah saya katakan minggu-minggu sebelumnya bahwa ketika kita tidak sholat itu sama saja ketika kita hendak membangun rumah. Karena sholat merupakan tiang agama, maka ketika kita membangun rumah tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh, akan tidak cepat kokoh, akan tidak kokoh gitu kan. Maka kita sholat itu jangan sampai kita bolong, jangan sampai kita karena jin pun gitu kan, iblis itu mereka tetap mau menyembah Allah gitu, tapi yang mereka tidak mau adalah menyembah atau bersujud kepada Nabi Adam. Jadi jin itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, sedangkan jin yang tidak mau bersujud kepada Nabi saja dia dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimanakah ketika kita tidak melaksanakan sholat, kita tidak mau menyembah Allah, di manakah tempat kita nanti? Sedangkan jin saja suatu tempat yang sangat yang sangat seram lah gitu, yang seram, yang sangat
menakutkan gitu di api neraka. Sedangkan kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak melakukan sholat, jadi di manakah tempat kita nanti? Apakah ada selain neraka yang lebih panas lagi gitu kan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Maka dengan itu mulai sekarang jangan sampai kita tuh lupa, jangan sampai kita tuh lalai untuk melaksanakan sholat, karena lagi-lagi kita tidak tahu kapan umur datang, kapan apakah kita sampai tua atau tidak. Maka dengan itu um, umur itu bisa diibaratkan seperti ketika rumah. Ada orang rumahnya dekat gitu. Misal di sini kan, ketika kalian kuliah di ITERA, ada yang rumahnya di Lampung, ada rumahnya yang di Sumatera Selatan, ada rumahnya yang di Jawa. Itu kan ada sesuai jarak masing-masing. Begitupun dengan umur. Bagi yang rumahnya di Lampung mungkin hanya beberapa jam dia ke rumahnya, balik ke rumahnya. Ketika yang di Jawa itu hanya beberapa jam gitu. Hanya dalam di bawah 10 lah, 10 jam. Sedangkan yang ke daerah-daerah pelosok itu mungkin lebih dari 10 jam. Kemudian ini dijelaskan juga dalam Quran Az-Zukhruf ayat 36 bahwa barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, kemudian yang keempat adalah berzikir menurunkan rahmat. Dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang duduk kemudian ia berzikir mengingat Allah kecuali ia akan dikelilingi malaikat, didatangi rahmat, diturunkannya pada ketenangan, dan dibanggakan di hadapan makhluk-makhluk di sisinya, malaikat-malaikat. Hadis riwayat Muslim. Yang mana menurunkan berzikir menurunkan rahmat. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita mengingat Allah, itu akan mendapatkan rahmat gitu. Kemudian ini contoh kalimat zikir. Contoh kalimat zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah yakni Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Yang mana di dalam hadis Bukhari dan Muslim itu jelaskan bahwa dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman atau Allah adalah Subhanallahu wa bihamdihi Subhanallahil azim. Jadi maka ucapkanlah kalimat zikir. Sebenarnya kan contoh kalimat zikir itu banyak, seperti biasanya sih yang paling diucapkan dalam kebanyakan orang itu seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, dan biasanya subhanallah 33 kali. Itu tergantung kalian apakah kalian mau, maka sempatkanlah setiap hari itu untuk berzikir kepada Allah. Jika tidak bisa 1000 kali, kalian boleh 100 kali. Jika tidak 100 kali, setidaknya ini kalian itu 100 kali itu mungkin paling kecil gitu. Karena kenapa, ketika sholat aja gitu kan, sholat itu kan setidaknya kita berzikir lah untuk sementara waktu gitu, berzikir. Maka ketika kita melakukan kebaik itu, saya dapat ilmu dari beberapa yang saya dengar gitu. Ada prinsip, gunakanlah prinsip 5 menit. Yang mana prinsip 5 menit ini, ketika kita melakukan kemaksiatan, maka tundalah selama 5 menit. Maka dengan itu, ketika kita menunda untuk melakukan maksiatan selama 5 menit tadi, otomatis kita telah melakukan aktivitas lain, sehingga kita lupa untuk melakukan maksiat. Namun ketika kita melakukan kebaikan, maka tambahlah selama 5 menit. Jadi ketika kita menambah selama 5 menit tadi, secara tidak langsung kita akan bisa nambah gitu. Jadi 5 menit otomatis kita akan dapat pahala sebanyak, misal ketika kalian sholat gitu. Setidaknya kalian tunggulah selama 5 menit dulu gitu untuk berzikir, untuk melakukan sholat mumpari, sholat sunnah mumpari, segala macam, supaya kalian tuh lepas. Karena lagi-lagi kita terutama sebagai anak teknik gitu kan, anak teknik, saya tahu kalian semua pasti tidak luput dari laporan, mungkin yang SAK itu gambar segala macam gitu. Maka dengan itu sempatkanlah waktu kalian, jangan menunggu waktu sempat, maka sempatkanlah waktu kalian untuk beribadah, untuk melaksanakan kebaikan. Jangan menunggu waktu sempat untuk melaksanakan kebaikan. Karena kenapa, ketika kalian menunggu waktu sempat, kadang kita kadang ada waktu luang gitu, namun kita hanya scroll HP, scroll WA, bahkan scroll IG segala macam, kita betah untuk melakukan itu. Namun kenapa ketika kita tidak melakukan
melakukan hal-hal tadi, ketika kita tidak melakukan kebaikan, maka ruginya kita gitu, karena lagi-lagi kita nggak tahu umur sampai kapan, balik lagi umur sampai kapan gitu, karena bisa aja kita meninggal gitu kan ketika dalam belajar dan segala macam gitu. Maka dengan itu ketika kita itu lakukanlah setiap aktivitas kita dengan kebaikan, penuhilah aktivitas kita dengan kebaikan, lagi-lagi tebarkanlah kebaikan ketika masih hidup. Ya mungkin cukup dari penjelasan saya, mungkin ada yang pengen tanyakan. Gimana teman-teman? Ada yang pengen diskusikan? Suara saya ada nggak ya? Ada bang. Ada bang. Iya gimana? Gimana? Ada yang pengen tanyakan terlebih dahulu? Diskusikan. Oke, silakan Ahmad Faisal Abdul Karim. Iya bang, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Abdul Karim dari NIM 1202700332 dari Prodi Kimia kelas Agama RG. Bang, gimana ya kalau orang lagi berzikir gitu, tapi dia hatinya tidak khusyuk dan terburu-buru, kira-kira itu dapat pahala atau tidak ya bang? Terima kasih bang. Oke. Ini apa ya? Beberapa kali saya sebenarnya sih agak bingung juga ya dengan pertanyaan seperti ini, karena pertanyaannya dapat pahala atau tidak. Karena lagi-lagi yang menentukan dapat pahala atau tidak itu bukan kita gitu kan. Kita nggak tahu gitu sebagai manusia biasa, sebagai manusia apa. Namun ketika orang telah melakukan zikir, mereka tidak khusyuk, terburu, tapi mereka itu lebih baik dari yang tidak melakukan zikir sama sekali gitu. Itu menurut saya. Karena kenapa kadang orang itu tidak melakukan zikir, hanya habis sholat gitu kan. Habis sholat itu cepet-cepet langsung buka HP bahkan gitu kan. Buka HP bahkan terus langsung scroll IG, scroll WA segala macam. Mengapa sih kita itu harus cepat-cepat untuk melaksanakan itu kan? Maka saya tidak bisa mengatakan bahwa itu dapat pahala atau tidak, karena lagi-lagi lillahi ta'ala gitu, yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahuinya gitu, untuk diterima atau tidaknya. Tapi lagi-lagi saya mengatakan ketika orang berzikir dengan cepat-cepat walaupun tidak khusyuk itu lebih baik daripada mereka yang tidak berzikir sama sekali. Setidaknya mereka telah mengerjakan. Bagaimana Faisal? Iya bang, terima kasih bang. Oke. Jadi balik lagi ya teman-teman, kalau ingin setidaknya lagi-lagi saya mengatakan memang saya pun mungkin agak apa ya, berzikir mungkin agak belum rutin juga, tapi setidaknya kita terus belajar gitu, karena lagi-lagi balik lagi ke pepatah ada yang mengatakan bahwa Allah bisa karena biasa. Jadi ketika kita terbiasa untuk melakukan ibadah itu akan menjadi rutinitas. Ketika itu menjadi rutinitas itu akan menjadi kunci keberhasilan kita. Bagaimana kita untuk menentukan keberhasilan kita? Dengan keberhasilan kita, misal kita berzikir, jadi kita menjadi seorang ahli zikir, kita menjadi insya Allah menjadi ahli surga gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, maka mulai sekarang itu sempatkanlah itu untuk berzikir. Misal kalau kalian itu agak susah sih berzikir kadang kalian agak apa ya, memang untuk melakukan kebaikan itu bukan hal yang mudah. Untuk berpindah dari kebiasaan A ke kebiasaan B itu bukan hal mudah. Namun kita bisa untuk membiasakan gitu. Kita bukan semata-mata kita berubah total 180 derajat. Misal hari ini tidak zikir, tapi besok itu sampai semalaman gitu berzikir, itu malah nggak baik gitu menurut saya. Karena lagi-lagi kita harus bertahap, dari tahap ke tahap, karena itu lebih baik menurut saya sih. Karena lagi-lagi seperti misal ketika kalian
mengerjakan ulangan, mengerjakan ulangan. Namun ketika kalian belajar dalam sistem SKS itu hasilnya tidak akan maksimal. Namun ketika kalian konsisten tiap minggunya, insya Allah itu akan lebih maksimal daripada itu. Bagaimana, ada lagi nggak? Mana? Ada nggak? Cukup. Yang lain, yang lain gimana? Cukup. Silakan absensi terlebih dahulu. Ini aja. Tapi fotonya nggak ada. Pakai ini. Coba ini apa kok? Bang, untuk kelas itu maksud option 1 gimana ya Bang? Ini apa? Enggak, ini nulis. Gimana? Siapa yang bertanya tadi ya? Untuk di absen itu kan ada option 1 Bang, maksudnya gimana ya Bang? Oh, masih ada option ya. Oh, itu tulis aja sih, diconting aja nggak apa-apa. Ditulis aja langsung nggak apa-apa. Bukan tulis sih, di pencet aja nggak apa-apa, biar bisa. Sertifikasi dari tentunya ada. Maksudnya kalau kita mengambil sesi sekarang ini, itu udah menarik sekali. Kemarin udah mulai awalnya kemarin itu ya itu bakalan sertifikasi dari pengawasan kendalanya karena hasil dari pihak dosen kita sama belum atau dari pihak kita belum. Kemarin itu udah sempat ada undangan juga dan juga kalau sudah melakukan ada juga Gimana? Apakah udah selesai semua? terkhusus untuk mahasiswa prodi dan mungkin itu ada biaya saya sih menyarankan kalau ada perubahan ada informasi awal khusus pada mahasiswa sepanjang dan Udah selesai absennya? Bentar Bang, bentar. terus biasanya yang namanya sertifikasi itu kan ada kayak butuh nilai ijazah terakhir. Nah biasanya kalau kita sertifikasi pakai ijazah yang terakhir SMA, yang mau nggak mau kita lulusan SMA. Jadi emang pasal strategi sih kalau harganya sudah cukup gede, enakan kita lulus saja, lulus dulu. Kalau enggak minimal udah senpas lah. Biasanya kalau udah senpas kan udah ada ibaratnya legalitas kita sebagai alumni itu udah ada. Jadi gelar tes itu udah ada. Bisa status kita udah punya ijazah ini. Iya, S1. Dan juga nanti insya Allah sih kalau ada duit jadi sertifikasi welding, lapisan logam, karena di dunia kerja tidak menutup banyak sih perusahaan yang nyari itu satu sisi pengalaman skill,
Cuman yang kayak saya pas-pasan ini emang nggak ngode ya, cek administrasinya ya kayak pengalaman, kayak sertifikasi. Makanya saya ngikut sertifikasi itu, cuman bukan yang engine, saya sertifikasi pelatihan administrasi kantor. Udah ya. Ya pada tahu lah. Jadi teman-teman, ini ada tugas lagi dari saya. Silakan kerjakan ya. Pastinya. Kalian silakan tulis zikir apapun itu, kemudian kalian bacakan itu, kirim dalam bentuk video. Boleh kalian nggak harus apa ya? Nggak harus tulis sih. Pokoknya intinya kalian tuh baca kalimat zikir lah, baca kalimat zikir gitu. Boleh yang panjang, boleh dikit, itu basing gitu. Tapi ya gitu, nilainya juga tergantung juga gitu. So nanti boleh kalian bentuk dalam bentuk video seperti sebelumnya, seperti hafalan. Jadi boleh yang panjang, boleh yang pendek, segala macam gitu. Biasa. Itu boleh kalian cari di internet segala macam, pokoknya kalimat zikirnya terserah gitu. Pokoknya intinya dikumpulkan aja tepat waktu gitu. Karena itu yang terpenting menurut saya, karena kedisiplinan itu lebih penting dari segalanya gitu. Gimana, ada yang pengen tanyakan? Deadline Rabu depan, Bang. Iya. Jam Rabu depan jam 20.00. Karena tujuannya sih saya itu untuk membiasakan kalian aja sih, untuk membiasakan kalian tuh untuk berzikir gitu. Karena jujur kalau tidak diberikan tugas seperti ini sepertinya agak susah gitu. Itu tujuan saya sih, untuk membiasakan kalian, karena insyaallah kalau kalian udah itu, jadi kalian tuh oh iya ini ada tugas gitu, setidaknya bisa gitu. Gimana? Arti? Paham dengan tugas? Oke, mungkin cukup ya. Ada lagi? Cukup. Oke. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bentar. Ini silakan on cam terlebih dahulu. Bisa buat bukti. Bang, atas nama Rasid gak bisa on cam karena HP-nya rusak kamera depannya. Oke, yang bisa aja. Ahmad Faisal bisa nggak? Lagi loading, Kak. Oke. Kalau yang force cuma 2 ya. Pakai pen ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang telah hadir offline maupun online gitu. Semoga mendapatkan keberkahan, semoga kita semua senantiasa untuk mungkin untuk terakhir ya. Bukan terakhir sih, pokoknya pertemuan kelima itu di minggu depan, nanti kita sesuaikan lagi jadwalnya, mungkin tetap di hari Rabu ini gitu kan. Jadi terima kasih yang telah hadir offline maupun online. Semoga lagi-lagi saya apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Salam.